Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jisegagoni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 3, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan oleh dosen pengampu Sheila Menawan SKPM. Saat ini saya akan membahas tentang laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan Tuan G dengan kasus fraktur di ruangan Aster Rumah Sakit Bayangkara Manado. Definisi, fraktur femur atau patah tulang paha adalah rusaknya kontinuitas tulang pangkal paha yang disebabkan oleh trauma langsung, kelelahan otot, dan kondisi tertentu seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. Fraktur femur adalah fraktur pada tulang femur yang disebabkan oleh benturan atau trauma langsung maupun tidak langsung. Biologi, pada dasarnya tulang bersifat relatif rapuh, namun cukup mempunyai kekuatan dan daya pegas untuk menahan tekanan penyebab fraktur batang femur antara lain A. Fraktur femur terbuka. Fraktur femur terbuka disebabkan oleh trauma langsung pada paha. B. Fraktur femur tertutup. Fraktur femur tertutup disebabkan oleh trauma langsung atau kondisi tertentu, seperti degenerasi tulang dan tumor atau keganasan tulang paha yang menyebabkan fraktur patologis. Anatomi dan fisiologi. Tibia atau tulang kering merupakan kerangka yang utama dari tungkai bawah dan terletak pada medial dari tibula atau tulang betis. Tibia adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan dua ujung, yaitu ujung atas yang merupakan permukaan dua dataran permukaan persendian femur dan sendi lutut ujung bawah yang membuat sendi dengan tiga tulang, yaitu femur, fibula, dan talus. Patofisiologi, fraktur disebabkan pada dasar yang sama, yaitu trauma, tergantung di mana fraktur tersebut mengalami trauma. Begitu juga dengan fraktur femur, ada dua faktor penyebab fraktur femur. Faktor-faktor tersebut diantaranya fraktur fisiologis merupakan suatu kerusakan jaringan tulang yang diakibatkan dari kecelakaan, tenaga fisik, olahraga, dan trauma. Fraktur patologis merupakan kerusakan tulang terjadi akibat proses penyakit di mana dengan trauma minor dapat mengakibatkan fraktur. Sing and Sinton. Tanda dan gejala fraktur femur umumnya antara lain: yang pertama nyeri, yang kedua kehilangan fungsi, yang ketiga deformitas, yang keempat pemendekan ekstremitas, kelima krepitasi, keenam pembengkakan, ketujuh perubahan warna lokal pada kulit yang terjadi akibat trauma dan pendarahan yang mengikuti fraktur. Komplikasi. Pertama, komplikasi segera. Komplikasi yang terjadi segera setelah fraktur antara lain shock neurogenik, kerusakan organ, kerusakan syaraf, injuria atau perlukaan kulit. Kedua, early complication dapat terjadi seperti osteomyelitis, emboli, nekronis, dan sindrom kompartemen. Ketiga, late complication. Sedangkan komplikasi lanjut yang dapat terjadi antara lain stiffness atau kaku sendi, degenerasi sendi, penyembuhan tulang terganggu. Penata laksanaan medis. Pertama, pengobatan atau terapi medis. A. Obat-obatan relaksan. B. Pemberian obat antiinflamasi. Kedua, konservatif. A. Proteksi digunakan sebagai pencegahan adanya trauma lanjut. Caranya, pada anggota gerak atas atau bawah diberikan sling atau mitela. B. Reduksi tertutup. Diartikan manipulasi dengan pembiusan umum dan lokal. Reduksi tertutup dilakukan menggunakan manipulasi dan imobilisasi eksterna berupa gips. Reduksi tertutup menggunakan traksi kontinu dan counter traksi. Tujuan utama atau umumnya sebagai beberapa reduksi yang bertahap dan imobilisasi. C. Imobilisasi eksterna, alat yang biasa digunakan untuk imobilisasi berupa gips atau macam-macam bidai dari plastik atau metal. Penata laksanaan keperawatan. Penata laksanaan pembedahan. A. Reduksi tertutup dengan fiksasi perkuatan atau K-wire. B. Reduksi terbuka dengan fiksasi internal dan fiksasi eksternal tulang, yaitu A.
open reduction and internal fixation atau reduksi terbuka dengan fiksasi internal. ORIF akan mengimobilisasi fraktur dengan melakukan pembedahan dengan memasukkan paku, skrup atau pen ke dalam tempat fraktur untuk memfiksasi bagian tulang pada fraktur secara bersamaan. Fiksasi internal sering digunakan untuk merawat fraktur pada tulang pinggul yang sering terjadi pada orang tua. B. Open reduction terbuka dengan fiksasi eksternal. Tindakan ini merupakan pilihan bagi sebagian besar fraktur. Fiksasi eksternal dapat menggunakan konselosa screw atau dengan metil metaklirat atau akrilik gigi atau fiksasi eksterna dengan jenis-jenis lain seperti gips. Pengkajian asuhan keperawatan. Yang pertama, identitas diri pasien. Nama GIS, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Tapuang, status perkawinan belum menikah, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tanggal masuk 11 bulan ke-12 2023, tanggal pengkajian 11 bulan ke-12 2023, sumber informasi dari orang tua. Kedua, riwayat penyakit. Yang pertama, keluhan utama masuk rumah sakit, nyeri paha kanan akibat kecelakaan jatuh dari motor pada tanggal 5 bulan ke-12 tahun 2023. Kedua, riwayat penyakit sekarang, nyeri paha kanan. Ketiga, riwayat penyakit dahulu tidak ada. Keempat, diagnosa medik, fraktur tertutup 1/3 medial atau femur dextra. Pengkajian saat ini, yang pertama, faktor teknologi. Klien dan keluarganya memanfaatkan atau menggunakan teknologi yang ada dalam mengatasi masalah kesehatannya. Klien dan keluarganya menggunakan Android dalam mencari bantuan kesehatan dan dalam pendaftaran di rumah sakit. Kedua, faktor agama dan falsafah hidup. Klien mengatakan dia beragama Kristen Protestan. Klien belum menikah. Sebelum mengalami keadaan sakit, klien beribadah setiap minggunya. Klien terhalang beribadah di gereja karena keadaan sakit sehingga klien hanya mendengar atau mengikuti ibadah lewat media online dengan menggunakan teknologi yang ada. Ketiga, faktor sosial dan ketertarikan keluarga. Klien belum menikah. Klien tinggal dan dijaga oleh kedua orang tua dan adiknya. Klien mengatakan tumbuh dan besar di keluarga yang harmonis. Pengambilan keputusan dalam proses keperawatan dipercayakan kepada kedua orang tua. Keempat, faktor pendidikan. Klien saat ini menempuh pendidikan di bangku SMA atau sekolah menengah atas. Klien tidak melakukan pembelajaran secara mandiri karena pada saat itu adalah waktu libur sekolah. Kelima, nilai-nilai budaya dan gaya hidup. Klien mengatakan bahwa klien tinggal bersama dengan orang tuanya di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Klien menggunakan bahasa sehari-hari yang masih bisa dimengerti. Orang tua klien mengatakan mereka jarang, bahkan hampir tidak sama sekali mengkonsumsi gula. Klien sebelum sakit membersihkan diri sendiri. Saat sakit dibantu oleh orang tua karena keadaan sakit. Yang keenam, faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Klien dijaga oleh kedua orang tuanya. Orang tua klien beranjak dari kamar klien secara bergantian hanya pada saat makan. Keluarga yang berkunjung setiap harinya hanya 2 orang di saat jam berkunjung sesuai aturan rumah sakit. Orang tua klien mengatakan pembayaran rumah sakit dibantu dengan kartu BPJS. Ketujuh, faktor ekonomi. Klien mengatakan bahwa klien belum bekerja karena masih bersekolah, sehingga seluruh pengeluaran dibiayai oleh orang tua. Sumber biaya pengobatan klien lewat kartu BPJS dan tabungan dari orang tuanya. Keempat, pemeriksaan fisik. A. Keluhan yang dirasakan saat ini, nyeri paha kanan, tekanan darah 120/80 mmHg, respiratori 16 kali per menit, berat badan dan tinggi badan 65 kg per 172 cm, nadi 76 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius. B. Kepala. Inspeksi, bentuk bulat simetris, tidak ada luka, rambut lebat berwarna hitam. Palpasi, tidak teraba adanya pembengkakan. C.
C. Leher. Inspeksi refleks modelan ada, tidak ada benjolan pada leher, tidak ada alat yang terpasang. Palpasi, tidak teraba adanya pembengkakan. D. Toraks. Inspeksi, bentuk simetris, pergerakan simetris kanan dan kiri, bernafas normal, tidak ada luka. Palpasi, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan. E. Ekstremitas. Pada paha kanan mengalami fraktur, tangan kanan, tangan kiri, dan paha kiri normal. F. Program terapi. IVFD atau pemasangan cairan infus Ringer laktat 16 ppm, injeksi ceftriaxone 2x1, injeksi ranitidin 2x50 mg, injeksi ketorolak 3x30 mg. G. Hasil pemeriksaan penunjang dan laboratorium. Pemeriksaan EKG atau rekam jantung, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi. Pertama, diagnosa keperawatan. Nyeri akut banding dengan agen pencedera fisik. Kedua, intervensi keperawatan, manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, identitas nyeri, identifikasi skala nyeri, kontrol ruangan yang memperberat nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupressure, terapi musik, kompres hangat atau dingin, kolaborasi pemberian analgetik. Ketiga, evaluasi. Subjektif, klien mengatakan nyeri pada paha kanan, klien mengatakan nyeri skala 5 dari 1 sampai 10, klien mengatakan kurang nyaman dengan posisi di bed. Objektif, klien sempat menahan nyeri. P. Nyeri muncul saat melakukan pergerakan. I. Nyeri seperti ditusuk. R. Pada paha samping kanan. S. Skala 5 dari 1 sampai 10. T. Hilang timbul. Asesmen, masalah belum teratasi. Perencanaan, lanjutkan intervensi. Berikutnya, diagnosa keperawatan, gangguan mobilitas fisik banding dengan gangguan muskuloskeletal. Kedua, intervensi keperawatan, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, jelaskan tujuan dan prosedur mobilitas, anjurkan melakukan mobilisasi sederhana. Ketiga, evaluasi. Subjektif, klien mengatakan ada nyeri pada paha kanan, klien mengatakan akan berusaha mobilisasi. Objektif, klien masih tampak menahan rasa sakit, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 76 kali per menit, respiratori 16 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius. Asesmen, masalah belum teratasi. Perencanaan, lanjutkan intervensi. Demikianlah yang dapat saya bahas, kiranya dapat dimengerti dan boleh bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan